Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh soal tentang hukum kedua Kirchhoff, rangkaian dua loop. Dari soal yang diminta adalah besarnya kuat arus yang melewati hambatan 10 ohm. 10 ohm dalam rangkaian adalah yang ini. Maka langkah untuk menyelesaikan soal ini adalah pertama kita gunakan hukum pertama Kirchhoff yang bunyinya jumlah arus yang masuk percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan. Untuk cabang bisa kita lihat di sini, bisa kita gunakan titik A atau titik B. Misal kita gunakan titik A. Di titik A dari sumber E1 arah arusnya misalnya adalah ke kanan, kita namakan I1. Dari sumber E2 arah arusnya misalnya adalah ke kiri, kita namakan I2. Karena I1 dan I2 masuk, maka arah arus yang tengah ini adalah keluar. Kita namakan misalnya adalah I3. Dari gambar bisa kita tuliskan I1 ditambah I2 sama dengan I3. Selanjutnya ini kita sebut persamaan 1. Untuk mendapatkan persamaan berikutnya kita gunakan hukum kedua Kirchhoff yang bunyinya jumlah GGL ditambah jumlah arus dikalikan hambatan dalam rangkaian tertutup harus sama dengan 0. Untuk menentukan loop, misalnya yang sebelah kiri kita namakan loop 1, yang sebelah kanan kita namakan loop 2. Loop 1 arahnya misalnya adalah berlawanan arah jarum jam, sedangkan loop 2 arahnya adalah searah dengan jarum jam. Maka dari loop 1 bisa kita dapatkan sumber E1 loopnya mengenai yang pendek duluan, maka tandanya adalah minus E1. Berikutnya masih loop 1, arah loopnya dengan I1 adalah searah, maka tanda I1 adalah positif, I1 melalui hambatan R1 dan 24 ohm. Berikutnya I3 ini dengan loop searah, maka tandanya adalah positif I3 melalui hambatan 10 ohm sama dengan 0. Maka bisa kita tulis min 9 ditambah I1 dikalikan 1 ditambah 24 ditambah I3 dikalikan 10 sama dengan 0. Jadi 25 I1 ditambah 10 I3 sama dengan 9. Selanjutnya ini jadi persamaan 2. Berikutnya dari loop 2 kita dapatkan hukum kedua Kirchhoff-nya adalah GGL-nya E2 dengan loopnya mengenai bagian yang pendek duluan, maka tandanya adalah minus E2. I2 dengan loop searah, maka tandanya positif I2. I2 akan melalui hambatan R2 dan 9 ohm. I3 dengan loop 2 itu searah, maka tandanya adalah positif I3 melalui hambatan 10 ohm. Maka kita masukkan di sini E2 nilainya adalah 6 ditambah I2 R2 nya 1 tambah 9 ditambah I3 dikalikan 10 sama dengan 0. Maka boleh kita tulis 10 I2 ditambah 10 I3 sama dengan 6. Ini selanjutnya kita namakan persamaan 3. Dari ketiga persamaan yang kita punya, kita diminta untuk mencari I3. Maka langkah pertama adalah dari tiga persamaan tersebut kita substitusi dulu. Substitusi, kemudian nanti kita eliminasi. Misal kita substitusi adalah persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan satunya sudah ada itu.
Yang kita substitusi adalah I1 karena ini minta adalah I3. Jadi 25 dikali di sini I1 sama dengan I3 dikurangin I2. Maka di sini bisa kita tulis I3 dikurangin I2 ditambah 10 I3 sama dengan 9. Jadi 25 I3 dikurangin 25 I2 ditambah 10 I3 sama dengan 9. Bisa kita tulis min 25 I2 ditambah 35 I3 sama dengan 9. Selanjutnya ini kita sebut persamaan 4. Berikutnya, setelah dilakukan substitusi, maka kita lakukan eliminasi. Yang kita eliminasi adalah persamaan yang belum disubstitusi, yaitu persamaan 3 dan persamaan 4. Misal eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Karena yang akan kita cari adalah I3, maka yang kita eliminasi adalah I2. Persamaan 3 bisa kita perkecil, misal ini kita bagi 2. Jadi 5I2 ditambah 5I3 sama dengan 3. Dari persamaan ini, karena di sini 25, maka ini bisa kita kalikan 5. Maka persamaan 3 jadinya adalah 25I2 ditambah 5I3 25I3 sama dengan 15. Persamaan 4-nya min 25I2 ditambah 35I3 sama dengan 9. Karena beda tanda, maka di sini kita tulis plus 0. 25 tambah 35 adalah 60. I3 sama dengan 15 ditambah 9 adalah 24, sehingga I3 sama dengan 24 dibagi 60. Hasilnya adalah 0,4 ampere. Karena hasilnya positif, maka arah yang kita buat benar. Bila hasilnya negatif, maka arah yang kita buat salah atau terbalik. Jadi jawabannya adalah arah arusnya dari A menuju B. Jadi jawabannya adalah D.